Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suherman, NIM 2019-05101009, kelas manajemen 2C Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, yaitu manajemen kas. Kas merupakan awal dari investasi dan operasi dari suatu perusahaan. Kas terdiri dari mata uang, giro, dan rekening koran di bank. Perusahaan atau perseorangan menyimpan uang tunai atau kas untuk motif transaksi, motif pencegahan, dan motif spekulatif. Suatu perusahaan harus memiliki uang kas yang cukup dengan alasan untuk: pertama, memperoleh potongan harga pada saat membeli bahan baku atau peralatan; kedua, menjaga rasio cair agar tetap memperoleh kepercayaan dari kreditur; ketiga, menangkap peluang bisnis sewaktu-waktu; dan yang terakhir, mengantisipasi keadaan darurat seperti pemogokan, persaingan, dan sebagainya. Suatu perusahaan harus memiliki anggaran kas untuk menjaga posisi likuiditas dan untuk mengetahui defisit atau surplus kas. Anggaran kas ialah estimasi posisi kas periode tertentu di masa mendatang tentang penerimaan kas dan tentang pengeluaran kas. Penerimaan kas itu pada umumnya dari modal pemilik, utang, penjualan tunai, penerimaan piutang, penjualan aktiva tetap, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran kas itu pada umumnya untuk pembelian aktiva tetap, pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya tidak langsung pabrik, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya umum, administrasi, pembayaran bunga, pembayaran dividen, pembayaran jasa produksi, pembayaran premi asuransi, pembayaran pajak, dan pengeluaran lain-lain. Dalam usaha meluaskan pasar, pada umumnya perusahaan menjual hasil produksinya secara kredit yang melahirkan piutang. Kemudian diadakan penagihan untuk kembali menjadi uang tunai. Siklus kas perusahaan sebagai berikut. Pengeluaran kas untuk persediaan itu meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Makin tinggi ketiga nilai persediaan berarti makin besar kas tertanam kepadanya. A. Aliran kas. Kas suatu perusahaan harus dikelola dengan baik, sebab ia merupakan jantung yang menggerakkan semua kegiatan, khususnya kegiatan operasi rutin. Suatu perusahaan yang kekurangan kas akan kehilangan kepercayaan dari luar dan dari dalam perusahaan. Pihak luar akan tidak percaya bila tagihannya tidak dibayar tepat waktu, dan pihak dalam pun, terutama buruh, akan tidak percaya bila upahnya tidak dibayar tepat waktu. B. Keuntungan memiliki kas yang cukup. Perusahaan yang memiliki kas yang cukup adalah perusahaan yang memiliki reputasi bisnis yang baik, karena semua transaksi dan utang-utangnya dapat dibayar tepat pada waktunya. Di samping itu, perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pembelian bahan baku atau barang dagangannya karena dapat melakukan pembelian tunai dengan memperoleh diskon. C. Anggaran kas. Anggaran kas adalah perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode yang ditentukan oleh penjualan tunai, piutang, pinjaman, pembelian bahan, upah buruh, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, biaya umum dan administrasi, beban bunga dan angsuran pinjaman, pajak, perseroan, dan pembayaran dividen. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.